area CV Tirta Gemilang Jaya, di mana di sini terdapat produksi air demineral dalam bentuk kemasan, baik kemasan gelas maupun kemasan galon yang siap diproduksi kemudian didistribusikan untuk diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Dan lokasi kita sekarang ada di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Ini kita berada di dalam ruang tangki untuk air, di mana ruang tangki air ini terdapat beberapa tangki-tangki utama, dan ini sedang melaksanakan proses pemasangan perangkat-perangkat IoT yang digunakan untuk proses monitoring dari kegiatan produksi air minum di CV Tirta Gemilang Jaya. Di sini terdapat tangki air baku, di mana nanti produksi air ketika diambil itu ditaruh di air baku sini. Kemudian dari tank ini dilakukan penyaringan sehingga berpindah ke dalam tangki air RO atau air kemasan yang akan siap diproduksi. Di sini terdapat perangkat-perangkat yang digunakan untuk proses penyaringan, yaitu filter, di mana filter ini akan memisahkan air dan mineral sehingga air yang didapatkan akan benar-benar murni, sehingga air tersebut disebut dengan air demineral. Ini adalah proses pemasangan beberapa sensor yang terpasang di CV Tirta Gemilang Jaya. Salah satunya adalah sensor flow meter yang di sini akan menghitung debit air yang masuk. Kemudian debit air juga akan dihitung dengan melakukan pemasangan flow meter pada air yang keluar atau air yang diproduksi setelah air masuk. Ya, kedua sensor tersebut dipasang untuk dapat mengetahui jumlah debit air yang masuk maupun yang keluar untuk siap diproduksi. Sensor water level, di mana sensor ini akan terhubung dengan beberapa perangkat IoT yang dapat kita cek melalui perangkat handphone, sehingga akan termonitoring berapa rasio tingkat cairan, kedalaman level cairan, dan seterusnya. Dan kita juga dilengkapi dengan alarm pelengkap untuk melakukan monitoring dan pemberitahuan jika terjadi anomali terhadap data. Selanjutnya kita memasuki ruang untuk memproduksi air, di mana air yang sudah dilakukan proses filterisasi dan mendapatkan air yang murni kemudian akan dialirkan ke dalam sebuah mesin dispenser, di mana mesin ini nanti akan memasukkan air-air tersebut ke dalam kemasan yang siap minum atau siap produksi dan siap dipasarkan. Kemudian dari mesin ini juga akan menghasilkan beberapa gelas-gelas yang sudah siap pakai. Berikut juga dengan kemasan yang sudah ditutup dan sudah di-seal dengan baik, sehingga keluar melalui celah yang dilakukan pengapakan selanjutnya oleh beberapa karyawan. Dan pengapakan tersebut dilakukan oleh beberapa warga atau masyarakat sekitar yang dipekerjakan di pabrik ini, yang kemudian siap untuk diperjualbelikan kepada masyarakat secara luas. Yang terkoneksi dengan mesin, maka keluarlah beberapa gelas yang sudah siap atau air minum dalam kemasan yang sudah siap, kemudian akan diletakkan dan dirapikan ke dalam box yang sudah diberi label dari CV Tirta Gemilang Jaya, yaitu BioTHeal. Kemudian selanjutnya box-box tersebut akan dibawa ke gudang. Di sini kita lihat terdapat beberapa kemasan galon. Kemudian box-box tersebut akan dibawa ke dalam gudang, di mana di dalam gudang sudah disediakan beberapa air minum dalam kemasan, air demineral BioTHeal yang selanjutnya siap didistribusikan kepada konsumen-konsumen serta masyarakat luas. Pak Priyadi bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, Kepala Bagian Produksi CV Tirta Gemilang Jaya.
bagaimana pendapat Anda dengan kerjasama antara PT Tirta Gemilang Jaya dengan Universitas Bandar Lampung? Sangat-sangat sekali karena pabrik kami mendapatkan bantuan sentuhan teknologi agar dapat berkembang sesuai perkembangan teknologi. Apa yang telah dikerjakan oleh tim dari UBL? Tim UBL telah memasang flow meter, pengukur level air di tangki, dan sistem monitoring sensor berbasis IoT ya. Apa hasil yang diharapkan dengan kerjasama ini? Kami mengharapkan dapat mengukur air yang digunakan dan air yang diproduksi sehingga produksi kami lebih efisien. Terima kasih Pak Ferry. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan IoT platform yang ada di PT Tirta Gemilang Jaya. Pertama, kita masuk dahulu ke address website yang kami sediakan dari UBL. Kemudian kita masuk login ya ke admin dengan password ya. Setelah itu kita akan langsung masuk ke dashboard daripada sistem IoT PT Tirta Gemilang Jaya. Di sini kita bisa melihat jadi dari dashboard ini pertama adalah device yang kita gunakan itu ditunjukkan statistiknya dan data yang diinput ya setiap saat secara real time kita dapatkan datanya. Kemudian ada customer yaitu PT Tirta Gemilang ya. Kemudian kita lihat ada jumlah sensor yang kita pakai ya, ada 7 sensor. Kemudian ada menu yang sebelah kiri ini adalah device type ya, kita lihat. Jadi device type ini kita bisa menambahkan beberapa sensor yang ada di PT Tirta Gemilang Jaya ya. Kita tes saat ini, misalkan kita tambahkan satu sensor yaitu pengukur water level ya, yaitu tugasnya yaitu mengukur ketinggian air yang ada di tangki. Kemudian ya, device itu bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Jadi kalau kita ingin tambahkan beberapa buah device lagi bisa kita lakukan. Yang kedua ya dengan menu seperti ini ya. Lalu yang kedua adalah device group. Misalkan di PT Tirta Gemilang Jaya ini ingin menambahkan lagi alat ukur IoT yang lain, dia bisa menambah grup misalkan untuk AC, untuk ruangan depan ya, keamanan dan sebagainya. Dia bisa menambahkan device group dan setiap device group dia bisa mengisi device type. Kemudian di sini ada device master yaitu untuk mengelompokkan device yang ada ya. Misalkan di sini kita tuliskan kita mau menambahkan misalkan device master, kita bisa menambahkan. Jadi ada misalkan flow meter itu satu device master terdiri dari misalkan 2 buah sensor, kita bisa menambahkan device master ya. Lalu kita bisa nge-set device value-nya, misalkan untuk device value-nya adalah nilai yang kita dapatkan ya secara real time dari sensor yang akan masuk ke database. Kita bisa tampilkan di sini. Kemudian kita bisa set juga baik satuan maupun nilainya sesuai dengan kalibrasi yang kita buat. Kemudian ada lagi tentang hasilnya ya, ini hasilnya bisa kita lihat, dia akan muncul secara historik ya. Kemudian dari historik ini bisa kita evaluasi, misalkan dia untuk ketinggian air itu melebihi batas atau kekurangan, maka nanti akan memilih dari sistem ini akan mengirimkan warning dan mengirimkan SMS ke handphone kita. Nah, ini adalah contohnya bagaimana secara real time ketinggian air itu bisa kita lihat hasilnya. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian ya, tinggal kita gunakan, kita tambahkan nanti sensor-sensor yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.